Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan segala nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, kewajiban makhluk terhadap Khaliknya, yaitu beribadah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahiliahan, kebodohan, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, pada malam hari ini yaitu tafsir Jalalain di surat An-Nisa ayat 113. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ditampung di kediaman rekan kita Bapak Daus dalam rangka 3 hari telah meninggalnya orang tua daripada Bapak Daus, yaitu Hajah Martini binti Marsud. Mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin, tahlil dan tahmid nanti Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal perbuatannya, dan Allah tempatkan di Raudhah Putra di Jannah. Pada saat ini kita diingatkan bagian hidup, diingatkan bahwa nanti ada suatu masa, ada suatu waktu yang memang kita sama nanti seperti almarhumah, akan dipanggil juga. Maka kalau kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, itu udah pasti jadinya, udah pasti datangnya. Karena usia kita berbatas waktu, tapi usia akhirat nanti terus panjang masa tuh. Kalau di hidup dunia berbatas waktu, kalau kira-kira ajal kita ditentukannya 70 tahun, kalau sekarang udah 50 tahun, siap-siap 20 tahun lagi. Kagak bisa nambah 71. Ya Allah, tambahin kayak 2 tahun lagi gitu, nggak bisa. Namanya berbatas waktu. Setelah 70 tahun meninggal dunia, nah dari hitungan itu ke sononya panjang. Beda alam lagi. Nah maka dari itu dengan adanya acara tahlil dan tahmid dengan meninggalnya almarhumah, itu juga mengingatkan kita zikrul maut, mengingat akan kematian. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan, dalam arti udah diingatkan dengan meninggalnya almarhumah, meningkatkan ibadah kita ya, sehingga berbekal dengan bekal-bekal yang banyak untuk akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa bi'amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka syai'a wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itu ayat yang sekarang kita akan lihat, kita pelajari bersama. Walaulah kalimatnya, walaulah, kalaulah, sekiranya, la fadlu, kagak ada karunia Allah. Fadlullahi itu karunia Allah. Kalau karunia Allah tidak diberikan kepada kita, memang nih khitabnya, diajak ngobrolnya ya Muhammad. Walaulah fadlullahi alaika ya Muhammad, kalau bukan karena karunia yang Allah berikan kepada kita, wa rahmatuhu,
ya, dan rahmatnya bil ismati, yaitu dengan penjagaannya. Jadi ada jawabannya tuh. Apa jawabannya? Lahammat. Ya. Beruntungnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu masih bisa dikasih toleransinya. Ketika kita berbuat maksiat tidak langsung diazab. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh berbuat maksiat, berbuat makar, tidak beriman kepada Allah, Allah azab. Umatnya Nabi Lut terus ya sampai Fir'aun diazab, langsung diazab. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, masih ada peringatan-peringatan. Laula fadlullahi alaika, kalau bukan karunia Allah yang Allah berikan kepadamu ya Muhammad, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lahammat, tentu ya, tentu berkeinginan keras, admarat, menyimpan dalam hati, ta'ifatum minhum. Ya, di situ bacanya langsung ketok tuh. Ada huruf tak ketemu tok. Tak mati ketemu tok tuh. Jadi bacanya wa rahmatuhu lahammat, langsung tok. Idgham, ya, idgham mutajanisain. Ya, tak tok tak dal tak la ro za zo tuh. Tak tok tak mati ketemu tok tuh. Ya, idgham tuh. Jadi jangan dibaca kenain tak lahammat tok. Nah, jangan. Tapi langsung ke huruf tok. Karena itu tak mati ketemu tok. Nato ifatum minhum, segolongan daripada kamu. Siapa pada saat ayat ini turun? Yaitu kaumnya kaum Ti'mah. Ti'mah sama kaumnya pada saat itu. Ayyudilluka, untuk menyesatkan kamu. Jadi ini orang Ti'mah sama kaumnya menyengaja untuk menyesatkan kita, supaya kita tidak menyembah kepada Allah, tidak mengikuti syariat Allah. Bahkan dia dengan sumpah yang palsu tuh. Ya, banyak tuh. Ini berupa manusia. Beda lagi ntar yang berupa iblis. Ya, sama pernah terjadi kisahnya Barsisoh. Barsisoh itu ahli ibadah, 220 tahun ibadah. Tuh kerjaannya Barsisoh. Muridnya sampai banyak banget tuh, sampai 60.000 muridnya Barsisoh. Tapi sayang, sungguh sayang, ahli ibadah punya murid banyak tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akibatnya digoda sama iblis. Ama Barsisoh ini, si Barsisoh ini, malaikat aja sampai takjub, sampai kagum. Malaikat kagum sama Barsisoh. Ya Allah, ini ada ya umat manusia yang ibadahnya sampai kayak gini. Ibadahnya sampai kayak gitu, sampai ngalahin malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikat, lu nggak tahu, ntar nih gua lebih tahu daripada lu, kata Allah kepada malaikat. Tuh. Nah, pembicaraan malaikat sama Allah seperti ini didengar sama iblis. Akhirnya iblis datang kepada Barsisoh, digoda, disuruh Barsisoh membunuh. Kata Barsisoh, saya tidak mau membunuh. Iblis bilang, kamu silakan kamu berzina. Kata iblis, saya tidak mau kata Barsisoh, saya nggak mau berzina. Kata iblis, yang paling enak itu kita beribadah, terus kita berbuat maksiat, terus bertaubat. Itu kata iblis tuh. Iblis bilang yang paling enak kita beribadah, terus kita berbuat maksiat, terus kita bertaubat.
Nih iblis lagi mau goda Barsisoh sampai seperti ini. Disuruh berzina dia kagak mau, disuruh membunuh dia kagak mau. Dia mau nyari yang lebih entengan dikit. Apa kata iblis? Silakan kamu minum khamar. Apa kata Barsisoh? Di mana saya bisa beli itu khamar? Dia dikasih tahu, noh di kampung, oh noh tidak beli. Akhirnya Barsisoh berangkat ke kampung itu, dan di kampung itu ada warung yang jualan khamar. Pas jualan khamar yang dagang ceweknya cakep. Nah ini nih, yang jaga warungnya cakep. Ya kalau di sini aja juga kalau yang jagain warungnya orangnya cakep pasti banyak. Nah ini, ya. Akhirnya Barsisoh masuk ke dalam tuh warung dan membeli khamar. Dia beli khamar, dia lihat itu penjaga warungnya cakep, dia minum khamarnya. Akhirnya dia mabuk. Dia mabuk, melihat itu cewek cakep, ada niatan untuk memperkosanya. Dalam keadaan mabuk dia ingin memperkosa Barsisoh ya. Apa Barsisoh mau memperkosa tuh perempuan cakep tadi. Akhirnya berhasil tuh iblis. Barsisoh akhirnya berzina dengan penjaga warung yang cantik tadi. Lagi enak-enakan, datang suaminya. Barsisoh orang namanya lagi mabuk, hilap, ngambil pisau, bunuh tuh lakinya. Spontan gara-gara dia mabuk. Ada dua dosa besar yang dilakukan Barsisoh, yaitu berzina dan membunuh. Padahal tadi dia gak mau ngelakuin itu. Akhirnya apa yang terjadi dengan mabuk-mabuk tadi? Dia harus dicambuk dengan 80 kali cambukan. Dengan berzinahnya dia harus dijilid, harus dicambuk itu dengan 100 kali cambukan. Berarti dia harus dicambuk sebanyak 180 kali. Sedangkan membunuh itu balasannya adalah dibunuh juga. Ya, akhirnya nyesel. Gak ada nyesel yang di depan katanya. Nyesel semuanya adanya di belakang. Tuh. Yang akhirnya semuanya itu dilakukan sama Barsisoh. Terus dia nanya kepada iblis, bagaimana ini cara saya bertobat kepada Allah. Diarahin untuk minta bertobat kepada satu menyembah kepada satu orang salib, disalib itu. Posisinya menyembah kepada sesuatu. Akhirnya dia mau supaya taubatnya dikabulkan oleh Allah. Habis dia menyembah kepada selain Allah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terus ta'ifatun tadi kaumnya Tikmah, ayyudilluka, untuk menyesatkan kamu, anil qada'i bil haq, dan untuk memutuskan hukum yang sebenarnya. Dia ambil itu alat perang, baju perang. Ya, ada yang bilang tameng. Dia titipin ke seseorang, terus dia tuduhkan seseorang itu yang ngambil, padahal dia yang ngambil tuh kemarin tuh. Bital bisihim alaika, dengan mengacaukan mereka. Ini mulai nih, syariat udah mulai dikacauin. Ya. Orang-orang yang ngacauin syariat sama sebenarnya sama Tikmah. Tikmah udah mulai mau ngacauin syariat Islam. Maka dikatakan dalam ayat ini, wa ma yudilluna illa anfusahum. Ya, tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Jadi ketika kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kita menyesatkan diri kita sendiri tuh. Ya, kalau kita berbuat kejahatan, tuh, kita nggak sholat berarti kita nyiksa diri kita sendiri.
Maka dalam Islam itu amal ibadah, kalau satu kebaikan kalinya 10. Satu kebaikan kali 10. Ya, kita nyumbang ke masjid 2000 kali 10. Karena 1 kali 10 tuh. Kalau kejahatan itu kita niat melakukan kejahatan, terus kita lakukan itu kejahatan, maka 1 kejahatan, maka dosanya 1, enggak dikalinya 1 tuh. Ada 1 kejahatan dilakukan baru niat doang, belum dilakukan, maka kalinya 0. Ya, nggak dapat dosa, belum dilakukan. Nah, dia mau melakukan sebuah kejahatan, maksiat kepada Allah, tapi belum dilaksanakan, udah istighfar duluan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah gua belum sempat ngelakuin. Itu kalinya 1. Berarti dia dapat pahala 1 tuh. Kagak jadinya karena memang dia ingat kepada Allah. Jadi ada 1 kali 10, ada 1 kali 1, ada 1 kali 0, ada 1 kali 1. Itu amal ibadah yang kita lakukan. Amal-amal yang kita lakukan di dunia, ada yang kebaikan, ada yang keburukan. Yang kebaikan kaliannya udah ketahuan tuh. Bahkan kebaikan aja baru niat doang udah apa? Dapat 1. Duh. Wa ma yadurrunaka, dan mereka tidak dapat membahayakan kamu. Ya, kalau di kitabnya langsung ke halaman 157, kitab yang ada terjemahan Melayu. Nah, itu zaidatun, ada lafaz min. Minnya itu min zaidah, min tambahan. Ya, min sayin, dari sesuatu, li'anna wabala idlalihim alaihim, karena bahwasanya akibat menyesatkannya mereka kepada mereka sendiri. Kita memfitnah orang berarti kita memfitnah diri kita sendiri. Kita berbuat kejahatan kepada orang berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Tuh. Wa anzalallahu alaikal kitab, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan Allah turunin juga yang namanya ilmu hikmah. Ya, sebagaimana Allah telah kasih kepada Ali Imran, kepada Luqman ilmu hikmah. Luqman pernah dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah. Ma fihi minal ahkam, di hikmah itu adalah padanya hukum-hukum syariat. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Adanya di Al-Quran, adanya di Al-Hikmah. Minal ahkami, daripada hukum-hukum, wal ghaibi, dan segala sesuatu yang gaib. Ya, jadi yang gaib kadang-kadang kita apa? Percaya nggak adanya setan? Percaya, walaupun nggak kelihatan. Malaikat juga gaib, Allah juga gaib. Adanya neraka sama surga juga sampai sekarang kita kagak tahu kayak apanya, gaib masih. Cuma diceritain doang bahwa itu begini. Maka disitulah adanya minal ahkami, daripada hukum-hukum, wal ghaibi, dan segala sesuatu yang gaib. Wa kana fadlullahi alaika, dan sesungguhnya dan adalah karunia Allah atas kamu, alaika bidzalika wa ghairihi azima, itu sangat besar. Bukan besar doang karunia Allah, tapi sangat-sangat besar. Tuh. Jadi wa kana fadlullahi alaika azima. Karena karunia Allah yang begitu besar, kadang-kadang kita lupa.
rasa syukur kita juga kadang-kadang lupa akan nikmat yang Allah berikan. Dari nikmat Allah ada yang bersyukur, dari nikmat Allah ada yang kufur. Nah, yang akan datang la khaira fi katsirin min najwahum, yaitu ayat yang ke 114-nya. La khaira, enggak ada suatu kebaikan. Ya. Fi katsirin min najwakum. Jadi dari ayat yang barusan kita baca bahwa karunia yang Allah berikan itu bukannya sedikit. Besar bagi kita, sedikit bagi Allah. Rahmat yang Allah berikan ke dunia baru atuh 99-nya entar. Ya, ketika kita di surga. Satu aja udah kayak gini enaknya. Bagaimana ntar yang 99? Ya. Nah, yang berbatas waktu tadi, umur kita dari 1 sampai 70 tahun itu dikasih menatur rahmatnya. Nah, ntar dari setelah kita meninggal ke sono, bagaimana caranya kita mendapatkan 88 rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wa fil akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.